Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat tahun baru. Apa kabar? Semangat memasuki 2025? Semangat ya. Puji Tuhan, hanya karena anugerahnya kita boleh memasuki tahun yang baru. Bahkan hari ini pun kita boleh beribadah di minggu pertama tahun 2025 dalam keadaan baik. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir tepat waktu sebagai wujud rasa hormat kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, hanya atas anugerah-Mu kami boleh memasuki tahun yang baru. Beribadah di minggu pertama ini di mana tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah ibadah pertama ini sebagai wujud bahwa kami ingin mengawali dan menjalani tahun ini hanya bersandar dan mengandalkan Engkau saja. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, kuduskanlah ruangan ini supaya kami layak memuji nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan melewati suka dan duka selama tahun 2024. Tak terbatas, kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kesetiaannya tidak pernah layu, selalu menuntun kita selama tahun 2024. Tidak
setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Katakan besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu kepadaku. Benar Bapak Ibu, hanya karena kesetiaan Tuhanlah kita ada saat ini, bahkan dimampukan untuk beribadah hari ini. Karena kita mengaku bahwa ibadah ini terselenggara atas pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, di setiap waktu Kau
Silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Jadikan aku indah seturut kehendak Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, keadaan setia kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin selalu taat, berharap, setia, dan hanya mengandalkan-Mu. Tapi seringkali kami gagal. Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk hidup memasuki tahun yang baru ini. Mampukan kami ya Bapa benar-benar menghargai anugerah ini dengan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kami dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun ini. Di dalam nama Yesus, amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita pujikan, jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, keadaan setia kepada. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada dan setia, keadaan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, keadaan setia kepadamu Tuhan. Amin. Seperti yang dikatakan lagu ini, demikian juga firman Tuhan yang terdapat di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk membaca petunjuk hidup baru yang akan menjadi pedoman hidup kita minggu ini, yang terambil dari Mazmur
20 ayat 8 kita baca bersama-sama. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sebelum kita memuji Tuhan lagi, saya mempersilakan kita untuk saling bersalaman, mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bapak Ibu, semangat baru, semakin setia melayani Tuhan, semakin setia beribadah kepada Tuhan. Ya, Allah sumber kuatku. Biar Allah saja yang menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2025 ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tapi hanya Tuhan. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Abang, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya Bapak Ibu, bagian kita adalah tetap percaya kepada Tuhan, Sang Gunung Batu yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan megangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, hanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di
Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam. Semesta alam memuja, semesta alam semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, izinkan saya sharing sedikit ya. Di tahun 2024 saya mengalami 2 kali operasi. Tanggal 1 Januari dan awal Desember 2024 ya. Jadi awal bulan dan akhir bulan. Awal tahun dan akhir tahun. Dan ada kemungkinan sakit ini bisa kambuh ya, dan solusinya mungkin operasi lagi. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya memasuki 2025 ini, apakah ada ketakutan dan kekhawatiran? Ya pasti ada ya. Tapi saya dikuatkan oleh firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 yang tadi kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengandalkan dan berharap kepada Tuhan kalau kita tidak benar-benar mengenalnya? Semoga firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini membuat kita benar-benar dikuatkan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan saja dalam menjalani hidup ke depan ini? Sehingga meski menghadapi masalah yang sama, kita dimampukan menjalaninya dengan sikap dan hati yang berbeda. Satu-satunya yang kuandalkan, dan biarlah ini menjadi doa kita, bahwa Tuhan yang setia, Tuhan yang maha kuasa, yang lebih dari masalah kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Teruslah percaya bahwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan hidup kita. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Bapa, benar Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, Engkaulah satu-satunya pemulih dan yang memberi berkat kepada kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini, pagi hari ini firman-Mu menyatakan kebenaran, firman yang sungguh menghangatkan hati kami, sungguh memberkati kami semua, sehingga kami sungguh hanya mengandalkan Engkau. Berbicaralah pada kami ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, melingkupi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru 2025. Ya, kita memasuki tahun baru 2025. Selain tahun yang baru Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Oke. Mau pakai begini aja? Gak usah, oke. Apalagi yang baru? Apalagi yang baru selain tahun baru? Ya? Hati baru, oke, bagus. Sebelah sini hati baru. Yang sebelah sini, apalagi yang baru? Nah, yang ketawa-ketawa itu punya rahasia itu. Ya, tahun baru 2005 benar. Tetapi setiap orang Kristen adalah baru, tidak peduli tahun baru atau tidak, saudara-saudara. Amin. Karena di dalam Kristus setiap orang diperbaharui terus menerus. Ada dua kata baru dalam bahasa Yunani. Pertama neos. Neos itu artinya baru dan bisa usang. Baru dan bisa lusuh. Baru dan bisa lama. Saya beli sepatu baru, maka sepatu itu lama-lama akan usang, akan lusuh. Tetapi ada kata baru yang memperbaharui tiap hari, yaitu kata kainos. Bahwa orang di dalam Kristus, dia baru setiap pagi baru, setiap hari baru, tidak pernah usang. Jadi kondisi sekarang tahun baru, ya tahunnya baru, tapi harus disadari kita semua adalah manusia baru di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita memiliki apa? Pengharapan. Tema tahun ini, awal tahun ini, Tuhan bukan andalan terakhir. Artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak bisa diduakan. Atau apalagi 3 atau 4. Dia adalah satu-satunya andalan. Bukan andalan terakhir atau salah satu andalan. Tapi dia adalah satu-satunya andalan. Ayo kita baca Yeremia 17, 5-10. Saya akan membacanya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Ya, agak berbeda dengan yang pertama, tapi intinya sama. Yeremia 17, 5-10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi tahun yang baru jangan mengandalkan manusia. Yang bersandar pada kekuatan manusia fana. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara, ia tidak akan melihat datangnya keadaan balik, ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Ya, itu kata bulus tadi, itu gundul kalau di Tuhan baru lebih jelas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon tanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu, dan tak terpulihkan. Bahasa yang lama itu hati yang membatu. Yaitu dari asal kata anas, yang artinya penyakit yang hampir-hampir tak terpulihkan. Maka di sini yang terjemahan baru yang kedua terjemahannya tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya?
Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, kita semua memerlukan kepastian, bukan? Jadi menurut seorang ahli motivasi, ahli psikologi, dia berkata kepastian itu bagi manusia adalah menjadi kebutuhan dasar. Menjadi kebutuhan pokok seperti sembako, ya. Kepastian, kalau kita semua mendapatkan kepastian, itu akan memberikan perasaan aman. Pajak 12%, oke. Tapi pasti untung besar, pasti proyek banyak, pasti langganan tambah banyak, no problem, gitu kan? Enak kan? Nah, lalu memungkinkan individu untuk merencanakan serta mengantisipasi masa depan. Wah, bagaimana 12% ini? Ada antisipasinya, begitu ya. Pasti mengurangi atau menghilangkan kecemasan dan stres. Orang stres karena menghadapi ketidakpastian. Besok gimana ya? Besok gimana ya? Besok hujan atau tidak ya? Nah, itu masalah saudara. Kadang-kadang karena berpikir terus akhirnya stres sendiri. Karena dia merasa tidak ada kepastian. Lalu kepastian itu meningkatkan kepercayaan diri. Ya, banyak orang mau menikah. Kapan menikah? Nantilah kalau sudah punya rumah, kalau sudah punya mobil, kalau sudah punya ini itu. Karena hidup ini nggak pasti. Waduh, jangan ya. Kalau Tuhan bilang menikahlah, walaupun belum punya ini itu ya. Saya dulu menikah, begitu menikah masuk kamar kos 3x4 yang tidak ada jendelanya. Dan itu benar saudara, masuk kamar kos murah 3x4 tidak ada jendelanya. Ya, tapi nekat aja. Yakin gitu. Karena apa? Tuhan menolong. Yakin. Ya nggak tahu Dian kok mau ya. Saya heran gitu. Mungkin dia pasti juga pasti aman gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepastian menjadi kebutuhan dasar manusia. Siapa yang tidak ingin kepastian? Minggu pertama banyak gak orangnya? Ternyata banyak saudara, sudah mulai berdatangan yang pergi ke luar negeri sudah datang. Tadi ada yang dari luar pulau pulang kembali ke kandang. Jadi ada masuk, ada keluar ya. Sama tanggal 25. Sampai saya heran saudara, banyak yang liburan. Oke, no problem. Tapi tanggal 25 itu panitia angkat-angkat kursi. Full saudara. Biasanya aduh siapa yang datang ya? Ternyata banyak juga orang-orang dari luar kota liburan. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang datang banyak sedikit. Di dalam nama Yesus, jalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan mikir yang datang 100 baru oke, yang datang 10 bu, biasain. Jangan ya, ini full tim bagus ya. Ratio mana? Full tim terus ya. Jangan minimalis. Nah Bapak Ibu sekalian, kepastian memberikan kita perasaan lega. Apakah Yesus cukup memberikan perasaan aman pada saudara? Apakah Kristus cukup dalam merencanakan serta mengantisipasi masa depan? Apakah Kristus cukup mengurangi atau menghilangkan kecemasan dan stres? Apakah Kristus cukup meningkatkan kepercayaan diri? Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Kristus cukup, maka kita sungguh mengandalkan Tuhan. Tapi kalau Kristus tidak cukup, berarti kita mengandalkan yang lain-lain saudara. Mengandalkan teman, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kepandaian, harta, filsafat dan macam-macam. Prediksi-prediksi, itu semua boleh kita pakai saudara. Tapi kalau bukan didasarkan mengandalkan Tuhan saja, itu masalah. Ketika kau butuh kepastian, manusia saudara, satu gak pernah cukup. Benar? Wah bagus, gak ada yang jawab. Jawablah dalam hatimu. Ketika kau butuh kepastian, satu tidak pernah cukup. Plan A gak cukup, harus ada plan B. Kau perlu plan C, plan D. Itu begitu kan? Nggak masalah, memang harus ada plan A, B, C, D. Karena satu rencana saja itu tidak cukup. Ya, menghadapi masa depan, kita harus begini, begitu. Kalau ini nggak jalan gimana? Ada alternatif yang lain. Itu tidak masalah saudara.
Tapi yang kita permasalahkan, siapakah yang sungguh-sungguh kita andalkan dalam membuat perencanaan, di dalam menjalani hidup ini, di dalam menghadapi tahun 2025 ini yang masih 365 hari. Mengucap syukur kita sudah melewati 365 hari di 2024. Mungkin tidak ada yang menyangka ya, wah kita bisa beribadah di minggu pertama. Saya juga tidak menyangka saudara, saya tidak berharap muluk-muluk, pasti. Tidak saudara, kepastian itu banyak orang cari. Kepastian itu banyak dibutuhkan. Tapi yang pasti saudara, Tuhan Yesus berjalan sama kita. Jadi kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang tidak pasti. Karena memang ketidakpastian itu adalah kehidupan manusia. Hari esok tidak ada yang tahu. Seminggu apalagi, setahun apalagi. Tetapi yang pasti adalah Yesus Kristus, Allah kita selalu bersama dengan kita. Jadi ketika kita butuh kepastian, kita bersandar pada Kristus, Sang Immanuel itu. 4 ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya menurut Yeremia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang mengandalkan Tuhan tapi bukan satu-satunya. Orang Israel itu menyembah Yahweh, iya. Mereka mengadakan persembahan, iya. Mengadakan ibadah-ibadah, iya. Tetapi mereka tidak mengandalkan Allah Yahweh itu satu-satunya andalan mereka. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah yang lain-lain. Mereka juga mengandalkan bangsa lain untuk keselamatan bangsa Israel. Pada waktu itu kondisinya bangsa Israel, kerajaan utara sudah dibuang ke Assyria. Lalu tinggal bangsa Yehuda, kerajaan selatan. Mau dibuang ke tanah Babel. Itu pasti karena sudah diramalkan selama 70 tahun. Karena dosa-dosa bangsa Israel, suku Yehuda itu, maka mereka akan dibuang, itu pasti. Lalu Yeremia ngomong sama orang-orang Yehuda, ikutlah firman Tuhan. Dimanapun engkau berada, Tuhan ada, jangan takut. Tetapi pemimpin-pemimpin orang Yehuda, tidak, kami mau mengandalkan orang Mesir, negara superpower, adidaya, dia bisa mengalahkan orang Babel. Kalau Israel dan Mesir bersekutu bisa mengalahkan kerajaan Babel. Orang Yehuda, pemimpin-pemimpinnya tidak mau mendengar firman Tuhan. Mereka mengandalkan Mesir untuk menyelamatkan umat Tuhan. Ingat, orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bagaimana mungkin umat pilihan Tuhan tidak dipelihara Tuhan? Bahkan pada waktu dibuang di negeri Babel, Tuhan hadir. Sehingga Tuhan berkata, jadilah berkat di kota di mana engkau diami, walaupun itu di negeri orang. Itulah etos kerja orang Kristen, saudara. Dimanapun kita berada, jadilah berkat di mana engkau ada. Tidak peduli dimanapun, di tanah, jauh, Tuhan beserta dan Tuhan memerintahkan dengan sungguh-sungguh, pergilah engkau ke sana, menjadi bangsa buangan, karena engkau memang telah berdosa. Tetapi setelah 70 tahun, engkau akan kembali ke Yerusalem, mendirikan kembali bait Allah, beribadah kembali sebagai bukti kesetiaanku. Dan itu terbukti saudara, setelah 70 tahun orang Israel kembali. Tetapi pada saat itu, pemimpin-pemimpin orang Yehuda tidak mau mereka pergi ke Mesir. Waduh, ini masalah saudara, ya, tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang pertama cirinya, hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 5 ya, coba ditampilkan ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tanggal 31 ibadah di sini, saya mengajak jemaat ada resolusi. Resolusi itu pernyataan-pernyataan yang jelas. Apa yang mau kita lakukan di tahun 2025 ini. Contoh Pak Satrio mengajarkan banyak hal yang bagus. Setiap tahun selesai satu Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu.
Tetapi banyak orang cuma Kejadian dan Wahyu. Itu 1 tahun. Ya, Pak Satrio punya komitmen tiap tahun itu. Jadi bayangkan umurnya sekarang 79 tahun. Entah mulai kapan Pak Satrio beliau melakukannya ya. Komitmen. Orang yang menjauh dari Tuhan tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak suka membaca Alkitab. Saya mendisiplinkan diri, bangun tidur, saya harus baca Alkitab dulu. Karena saya mau dekat sama Tuhan. Firman-Nya adalah firman kehidupan. 1 ayat, 2 ayat no problem. Bacalah firman Tuhan pada waktu bangun tidur sebelum baca WA dan macam-macam saudara. Karena setelah itu, kalau kita sudah terdistract dengan itu, firman Tuhannya lupa saudara. Ya, orang yang menjauh dari Tuhan, itu hatinya tidak terpaut sama Tuhan. Tidak melekat sama Tuhan. Nah, itulah yang dialami oleh pemimpin-pemimpin bangsa Yehuda saudara. Kalau kita aplikasikan sekarang, orang yang jauh dari Tuhan, beribadah itu aras-arasan. Kapan selesai khotbah ya? Lama gitu. Mau ibadah aja gak semangat. Karena hatinya tidak pada Tuhan. Mau pergi aja tunda-tunda. Kalau bisa pas khotbah aja. Itu pun yang bagian akhir gitu ya. Makanya WL sekarang selalu menekankan terima kasih hadir yang tepat waktu. Karena Tuhan Yesus datang tepat waktu loh. Gak pernah telat dia. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus hadir dan dia tepat waktu. Nah, hati yang menjauh tidak semangat untuk beribadah. Membaca firman Tuhan, berdoa, gak semangat. Semua itu pikirnya sia-sia. Aku mengandalkan yang lain. Hati-hati saudara. Tetapi hati yang mendekat sama Tuhan, dia sungguh percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bagian dari hidupnya. Aku mau membacanya, aku merenungkannya dan melakukannya saudara. Dan hidup yang penuh dengan doa. Hidup dengan penuh ucapan syukur. Yang kedua, ia akan seperti semak bulus, ya bahasa yang baru, semak tandus di padang belantara. Sepertinya beribadah, sepertinya menyembah Yahweh, tapi karena dia punya andalan yang lain, maka dia mengalami yang namanya kekeringan rohani. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya mengalami kekeringan rohani. Tanda tanya saudara, selalu berpikir negatif, pesimis, apalagi senang menghakimi karena tidak puas. Kering rohaninya saudara. Datang ke gereja, aduh kok begini ya, kok begitu ya, kok kurang ini, kok kurang itu. Ya, itu orang tanda-tanda kekeringan rohani. Selalu tidak puas melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Kekurangan itu biasa saudara, ayo kita selesaikan masalah sama-sama ya. Makin hari makin baik. Tetapi jangan berpikir pesimis, jangan berpikir negatif, dan juga selalu kurang ini, kurang itu. Itu kering rohani saudara. Aduh kurang, susah kasih persembahan, susah kasih perpuluhan, karena kurang terus saudara. Itu yang namanya kering rohani. Segala sesuatu untuk dilakukan untuk Tuhan itu apa? Susahnya setengah mati. Saya dapat kaktus, jadi dari mana itu ya? Orang kawin atau apa, dapat souvenir kaktus. Kaktus itu pesennya jangan disiram tiap hari, cukup seminggu 2 kali 1 tetes. Nah, karena kecil gitu ya. Dan itu sudah cukup. Kaktus, dan dia hidup di padang gurun. Dia cukup dengan air yang sedikit. Dia cukup dengan apa? Embun. Tetapi semak yang tandus, dia gersang. Ya, merasa memang dia butuh air. Dikasih hujan pun kurang terus, saudara-saudara. Nah, itu menggambarkan kekeringan rohani. Bapak Ibu sekalian, kita ini semua, ya, jadilah seperti pohon kaktus dimanapun kita berada. Karena bersama Tuhan, kaktus itu hijau saudara, ya, kaktus itu hijau. Dia cukup, dia mengucap syukur.
Dia sungguh-sungguh menikmati belas kasihan Tuhan. Setiap pagi ada embun yang walaupun sedikit, dia bisa hidup, saudara. Dia tidak kekeringan rohani. Bahkan pada saatnya dia apa? Berbunga dan berbuah. Luar biasa bukan? Hidup penuh dengan ucapan syukur. Tidak bergantung banyak atau sedikit berkat yang kita punya. Berkat yang Tuhan limpahkan. Hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam keadaan apapun dia tahu Tuhan beserta. Itulah saudara-saudara kepastian yang harus disyukuri setiap hari. Tuhan tolong, Tuhan berkati, itu terus menerus dalam kehidupan orang-orang percaya. Berpikir positif saudara-saudara, dan apa? Jangan pesimis tapi optimis. 2025 ini, ayo optimis. Kita melayani dengan penuh sukacita. Ayo berpikiran positif. Kita memberitakan firman Tuhan. Ayo berpikiran progresif. Wah gitu ya. Nih bangku-bangku dipenuhi. Ayah, kenapa saudara? Karena Tuhan mempercayakan pemberitaan Injil itu kepada kita semua. Karena Tuhan mempercayakan sesuatu yang berguna itu, yang mulia itu kepada kita semua. Janganlah kita kekering rohani saudara, tapi kitalah penuh dengan kelimpahan rohani. Selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, hidupnya diarahkan oleh hatinya yang penuh dengan tipu. Ayo coba tampilkan ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Dalam terjemahan baru, hatinya tak terpulihkan. Ya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu hidupnya diarahkan oleh hatinya yang penuh tipu. Hati kita itu saudara, tidak bisa diandalkan. Kita penuh dengan keinginan-keinginan saudara. Ingin itu, tapi itu jangan jadi andalan. Karena ada kelicikan, ada tipu daya di sana. Kita bisa dipengaruhi dengan filsafat-filsafat duniawi. Kita bisa dipengaruhi dengan apa? Godaan-godaan duniawi. Waduh, saudara-saudara, godaan duniawi ini. Saya berharap saudara di Indonesia ini korupsinya hilang gitu ya. Wah, rasanya nggak mungkin deh Pak, itu sudah berbudaya gitu ya. Korupsinya sangat masif. Itulah hati manusia. Tidak puas-puas saudara-saudara. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Oleh karena itu, tahun ini kita punya tema. Coba lihat di warta Bapak Ibu sekalian. Ya, ini baru nih. Apa tema besarnya tahun ini? Christ driven life. Hidup yang diarahkan Kristus, bukan hati kita saudara. Bukan rencana-rencana ke hati kita. Tapi hidup yang diarahkan oleh Kristus, yang dikendalikan oleh Kristus, saudara-saudara. Ini penting, karena kita hanya mengandalkan Kristus satu-satunya. Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Biarlah hidup kita ini saudara-saudara, Kristus yang beracara, Kristus yang berperan. Ayo coba lihat lagi di belakang, ada jadwal kegiatan rutin itu. Selasa, olahraga, ayo silakan olahraga, bagus olahraga itu, Selasa ya. Tapi itu juga ada CCC, Triple C, Citra Raya Care Community. Wah, ya Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana hidup yang dikendalikan Kristus itu, diarahkan Kristus itu. Sudah banyak yang daftar, berapa Ibu? 600? 64 saudara, 64. Sudah 64 orang mendaftar untuk apa? Belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang di rumah, ada yang di gereja. Ayo silakan daftar, ini Bu Fili koordinatornya. Ya, silakan daftar. Tua muda, tuh nggak masalah. Anak muda, anak remaja tidak masalah. Yang sudah menikah atau belum menikah tidak masalah. Kita semua mau belajar hidup yang diarahkan Kristus, saudara. Christ driven life.
Karena hati kita ini bukan andalan kita. Ya, false heart itu deceitful itu atau tipu itu dari kata Yakub. Ingat Yakub, Yakub itu artinya penipu. Oleh karena itu Tuhan ganti, namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Ya, jadi yang mengandalkan hati, yang penuh tipu-tipu ganti, andalkan Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, hati yang menjauh dari Tuhan, ya, hati yang kering rohaninya. Dan yang terakhir tadi, yang tidak dikendalikan Kristus, itu bagaikan hati yang membatu. Dari kata Ibrani anas, sesuatu yang tidak terpulihkan. Sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Karena itu saudara, Tuhan mengingatkan orang Israel dalam Yeremia 17 ayat 1 dikatakan, dosa Yehuda tertulis dengan pena besi bermata intan, saudara, ya. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang bermata dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Ayat 2, sebagai peringatan terhadap mereka. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia pertambangan untuk mengebor sampai dalam itu diperlukan mata, ya, bukan cuma besi, tapi mata itu dari intan memang, saudara-saudara. Batu yang paling keras pun bisa ditembus. Bayangkan Tuhan menulis dengan pena besi bermata intan di hati yang membatu. Betapa kerasnya hati yang membatu itu, sehingga Tuhan memberikan peringatan dengan sesuatu yang istimewa, saudara, pena besi bermata intan. Tertulis supaya apa? Itu lebih tepatnya terukir, gak bisa dihapus. Supaya apa? Bertobat. Karena kondisinya sangat kritis dan kronis. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, kondisimu tuh tak terpulihkan. Bertobatlah. Tahun 2025 ini, bertobatlah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara. Kalau masih ada 2024, waduh, masih begitu, masih begini, yang Tuhan tidak berkenan dibuang. Mungkin Tuhan menuliskan di hatimu itu, sehingga kau sadar, Tuhan terima kasih kau menuliskan, karena aku ini tak tertolong sebetulnya. Tapi Tuhan menuliskan dengan pena besi dan mata intan itu, terukir supaya kita bisa dipulihkan. Bagaimana cara memulihkan hati yang membatu, saudara? Itu diremukkan, saudara. Ya, hidup kita bagaikan bejana, kan? Betul? Bagaimana bejana itu supaya menjadi bejana baru? Diremukkan, digiling, dijadikan adonan lagi, dibentuk ulang, sehingga menjadi hati yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus menolak firman Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan, dengar tapi tidak mau melakukannya, dengar tapi tidak percaya sungguh-sungguh, dengar tapi tidak mau menyimpan dalam hati dan menjadi pedoman hidup kita, kita berada dalam situasi yang kronis yang tak terpulihkan, saudara. Saya yakin di sini hatinya baik semua, ya. Tugas kita kasih tahu orang-orang yang masih menolak, bahwa hanya dengan anugerah saja hati yang membatu itu bisa dipulihkan. Hanya dengan kasih Kristus saja hati yang membatu itu bisa disembuhkan menjadi hati yang baru, yang lembut. Kalau ditaburi firman Tuhan, dia bertumbuh dan berbuah, saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan sayang kepada orang Yehuda. Sayang. Dan sama kita juga sayang. Kalau kita berdosa, minta ampun. Jangan ragu-ragu. Karena pengampunan Tuhan itu melimpah, saudara. Aduh, dosaku besar sekali, Pak. Tidak ada dosa yang cukup besar yang tidak bisa diampuni, saudara. Tuhan Maha Pengampun. Darahnya itu menghapus dosa-dosa manusia. Darah yang kudus, tidak ada yang lain. Darah satu-satunya, yaitu darah Kristus.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak, orang yang tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya sudah kita bahas. Tapi kita sekarang mau lihat orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya menurut Yeremia 17:78. Coba kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ingat, orang yang tidak mengandalkan Tuhan apa? Terkutuklah, saudara. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini suatu gambaran, saudara ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Susah, senang, untung, rugi, itu semua dialami manusia, saudara. Tapi kalau kita yang mengandalkan Tuhan ini, saudara, tidak terpengaruh dengan hal-hal demikian. Sehat, sakit, kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Sehingga hidup kita, saudara, penuh dengan apa? Buah yang menjadi berkat bagi orang lain. Banyak kesaksian dalam masa susah, justru dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Banyak kesaksian bagaimana hidup yang diberkati adalah hidup yang memberi. Hidup yang memperhatikan. Karena Tuhan mencukupkan dalam segala keadaan. Pohon yang ditanam di tepi air itu suatu gambaran penyertaan Tuhan yang tiada habis-habisnya sepanjang hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan adalah andalan satu-satunya bagi kita semua untuk menjalani tahun yang baru ini. Sebagai manusia baru yang selalu diperbaharui, tidak ada andalan lain, hanya Tuhan andalan satu-satunya, Kristus Yesus, Allah yang menjelma jadi manusia, itulah yang menjadi andalan kita dan penyertaan Roh Kudus. Allah Tritunggal, itulah yang menjadi andalan kita. Bapak Ibu sekalian, saya mau Bapak Ibu sekalian tundukkan kepala. Tanyakan dalam hatimu, sungguhkah Yesus sudah menjadi andalan hidupmu satu-satunya? Kalau masih ada yang lain, buang saudara. Kalau masih ada yang lain, singkirkan. Kalau engkau tidak percaya, minta ampun. Karena hanya di dalam Kristus ada damai sejahtera, kepastian, yaitu Kristus yang selalu hadir. Dia akan menjalani hidup ini bersama kita. Mari kita nyanyikan satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Silakan berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Biarlah di tahun yang baru ini, di dalam hidup yang baru ini, kami berjalan bersamamu. Engkaulah kepastian kami, karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu ini, hidup mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai pedoman hidup firman-Nya, sungguh dilakukan bagi kami semua, oleh kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian, bersama umat Tuhan segala abad, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, di minggu pertama tahun ini kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Setelah lagu dinyanyikan satu bait, petugas persembahan silakan mengedarkan kantong persembahan dan jemaat boleh maju ke depan untuk memberi persepuluhannya. Tiap langkahku. Persekutuan doa Rabu ini tanggal 8 Januari akan dipimpin oleh Evangelis Antonius dengan tema Fear Not. Pendaftaran katekisasi, CD dan baptis dewasa sudah bisa dimulai ya Bapak Ibu. Bulan Januari 2025 pelaksanaannya akan dilakukan pada ibadah Jumat Agung. Silakan menghubungi hamba Tuhan, majelis atau kantor gereja. Persekutuan Pasutri berjudul Legasi, dipimpin oleh Ibu Maimunah Natasha. Persekutuan Pasutri ini bukan hanya untuk pasutri ya Bapak Ibu, bagi siapa saja yang ingin mempelajari tentang apa-apa yang berkenaan dengan tema-tema pasutri, sangat disarankan untuk datang ya. Jumat 17 Januari pukul 18.30. Biasanya ada makan dulu ya. Ya, selalu ada makan dulu. Jadi yang dari luar dari kerja bisa langsung datang. Selalu ada makannya baru acara dimulai. Nah, persekutuan Pasutri, ini khusus untuk Valentine ya, The Power of Love, dipimpin oleh Pendeta Alex Gunawan dan Ibu Trivena. Tempatnya di mana nih tempatnya?
Ballroom Palimanan, Resto Citraland, 14 Februari 18.30 juga waktunya. Ya, ada firman Tuhan, romantic dinner, the best dressed couple, the most romantic couple. Ya, keren ya. Sisa 10 kuota aja ya Bapak Ibu. Silakan segera mendaftar ke Bu Desi atau Pak Ronald. Oke, selamat ulang tahun kepada Bapak Anton, Adi Nyoto, Bapak Jimmy Panggabean, Ibu Rosalina Akulina, Bapak Gideon Harsono, Ibu Idawati Tandean. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Ya, silakan menyimak laporan persembahan. Persilakan kita semua bangkit berdiri, kita pujikan tiap langkahku. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang makna. Kita katakan sekali lagi, tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. di rumah Bapa. Di rumah Bapa surga yang bakal. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Biarlah Engkau melihat hati jemaat-Mu yang memberi dengan sukacita, yang mendukung pekerjaan-Mu ya Tuhan melalui gereja ini. Kami mohon berkat-Mu atas persembahan ini Bapa. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan para majelis mengelola persembahan ini. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat tahun baru. Saya atas nama jemaat menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir berbakti bersama-sama. Ada? Bisa angkat tangan sejenak? Sebelah kanan, sebelah kiri saya, ada? Tidak ada? Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih juga kepada setiap pelayan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ada beberapa yang perlu saya tekankan. Yang pertama tentang CD. Itu ayo kita akan mulai minggu depan. Silakan mendaftar untuk CD dan baptis dewasa. Lalu juga dibuka pendaftaran untuk baptis anak-anak. Umur 16 tahun ke bawah kalau mau dibaptis anak-anak itu silakan daftar dan akan dilakukan baptis anak pada hari Paskah. Jadi CD dan baptis dewasa Jumat Agung, terus kalau baptis anak itu diadakan pada hari Paskah. Silakan hubungi kantor gereja. Yang kedua tentang legacy. Wah, ini legacy Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Ibu Maimunah ini umurnya hampir 84 tahun. Legasi apa yang dia atau warisan apa yang dia berikan? Kesetiaan. Umur 84. Tua bukan berarti berhenti melayani. Nah, itu bisa dilihat oleh kita semua. Jadi silakan datang. Oma opa, Bapak Ibu, ya. Pak Sutri atau yang belum menikah, silakan datang karena kita akan belajar tentang legacy, suatu warisan yang kita mau teruskan kepada generasi yang mendatang. Silakan hadir.
Lalu Pak Sutri yang Valentine, ayo tinggal 10 kuota. Tinggal berapa? 10 ya? 10, ayo daftar langsung. Supaya tidak kehabisan, acaranya keren banget. Pasti oke punya ya. Baik, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih biarlah hari ini kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kehadiran Tuhan menghibur, meneguhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh menjadi persembahan yang harum kepada Allah Bapa. Bapa yang di surga, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini. Tuhan tolong segenap hamba Tuhan, segenap penatua, mengurus, aktivis, Tuhan tolong di tahun yang baru ini semangat, makin bersungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sakit, mungkin terbaring di rumah sakit atau di rumah. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, karena Tuhan sanggup memulihkan segala penyakit, bahkan yang tidak mungkin pun Tuhan bisa memulihkannya. Oleh karena itu kami bersandar pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong jemaat Tuhan yang terus bergumul, kiranya Tuhan membuka jalan. Terima kasih Tuhan dan memberikan pekerjaan. Kami terus juga berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini dalam pergumulan-pergumulan hidup, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan tolong dalam pelayanan, bahkan Tuhan tolong, karena kami mau berjalan bersama Tuhan, kami mau berpikir positif, kami mau optimis karena bersama Tuhan di segala keadaan, segala musim kami memiliki kepastian Tuhan beserta. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Tuhan berkati supaya pemerintahan ini sungguh-sungguh pemerintahan yang Tuhan berkati dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga di kota Surabaya ini Tuhan juga menolong supaya kami semua sebagai warga kota Surabaya punya andil untuk mensejahterakan kota ini melalui pekerjaan kami, melalui apa yang kami perbuat, melalui ibadah-ibadah kami. Dan Tuhan berkati Pak Wali Kota dan segenap jajarannya. Terima kasih Bapak, bila ada yang masih berlibur belum pulang, Tuhan tolong supaya mereka bisa pulang ke Surabaya dengan selamat, beribadah bersama-sama kembali. Bila ada yang liburan di tempat ini di Surabaya, akan pulang kembali ke kampung halaman, Tuhan juga berkati perjalanan supaya tiba di tempat asal dengan selamat juga, karena kami hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian silakan berdiri, kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah, beritakanlah Injil kebenaran Tuhan, sehingga hati yang membatu boleh menerima Tuhan dan mereka dipulihkan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber berkat, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan kepadamu, dalam keluargamu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pekerjaanmu. Dan biarlah anaknya itu Yesus Kristus, Tuhan yang agung itu, yang mulia itu, selalu berjalan bersamamu dalam segala musim hidupmu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menghiburmu, meneguhkan dan menguatkan imanmu untuk selalu setia mengandalkan Tuhan satu-satunya dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
Amin, silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.